Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Mistika Febriani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teknik-teknik konseling dan teman-teman kelas E yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Aulia Bella Safira sebagai moderator kelompok 6 dan dua rekan saya yang bernama Husna Kartika Aprilia Roza dan Rona Andini. Di sini kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendekatan Behavioral. Pendekatan behavioral didasarkan pada pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia yang menekankan pada pentingnya pendekatan sistematik dan terstruktur pada konseling. Salah satu studi yang paling penting dalam perkembangan pendekatan behavioral adalah studi yang dilakukan oleh Watson dan Rainer pada tahun 1920 yang menggunakan anak sebagai subjek tentang rasa takut yang dipelajari atau conditioned. Saran-saran penelitian ini menjadi teknik-teknik inti dalam konseling behavioral. Ciri-ciri utama konseling behavioral yang dikemukakan oleh Crumbles pada tahun 1965 adalah: yang pertama, proses pendidikan; yang kedua, teknik dirakit secara individual; yang ketiga, metodologi ilmiah. Proses pendidikan yaitu konseling merupakan proses pendidikan. Dengan kata lain, konseling membantu konseli mempelajari tingkah laku baru untuk memecahkan masalahnya. Konseling menggunakan prinsip-prinsip belajar dan prosedur belajar yang efektif untuk membentuk dasar-dasar pemberian bantuan kepada konseli. Selanjutnya, teknik dirakit secara individual. Teknik konseling yang digunakan pada setiap konseli berbeda-beda, tergantung pada masalah dan karakteristik konseli. Dalam proses konseling, penentuan tujuan konseling, proses asesmen, dan teknik-teknik dibangun oleh konseli dengan bantuan konselor. Selanjutnya, metodologi ilmiah. Konseling behavioral dilandasi oleh metode ilmiah dalam melakukan asesmen dan evaluasi konseling. Dalam memahami tingkah laku, terdapat beberapa model tingkah laku yang dipengaruhi oleh teori-teori psikologi. Model-model tingkah laku tersebut: 1. Model psikodinamika, yaitu tingkah laku manusia ditentukan kehidupan dinamika intrapsikis individu, ego atau superego. Contohnya ID, aku mau makan sekarang, superego, jangan lakukan itu. Menurut peraturan, tidak boleh makan ketika jam pelajaran, dan ego, sekarang harus realistis tentang ini dan melakukan pengujian realitas tentang kemungkinan pemenuhan ID. 2. Model biofisik, yaitu tingkah laku ditentukan oleh organisasi neurologi, belajar perseptual motor, kesiapan fisiologi, integrasi dan perkembangan sensori. 3. Model lingkungan, yaitu tingkah laku ditentukan oleh interaksi antara individu dan lingkungan. Menurut pandangan sosiologi, tingkah laku ditentukan oleh pengaruh lingkungan. Sedangkan pandangan ekologi, tingkah laku ditentukan oleh hubungan antara organisme dengan lingkungan. 4. Model tingkah laku, yaitu tingkah laku dapat diobservasi dan diukur. Tingkah laku disebabkan oleh tekanan-tekanan lingkungan. Asumsi, tingkah laku adalah konsekuensi dari prinsip-prinsip penguatan. Tujuan konseling behavioral berorientasi pada pengubahan atau modifikasi perilaku konseli, yang diantaranya untuk 1. Menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. 2. Penghapusan hasil belajar yang tidak adaptif. 3. Memberi pengalaman belajar yang adaptif namun belum dipelajari. 4. Membantu konseli membuang respon-respons yang lama yang merusak diri atau maladaptif dan mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat dan sesuai. 5. Konseli belajar perilaku baru dan mengeliminasi perilaku yang maladaptif, memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. 6. Penetapan tujuan dan tingkah laku serta upaya pencapaian sasaran dilakukan bersama antara konseli dan konselor. Peran konselor dalam konseling behavioral berperan aktif, direktif, dan menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menemukan solusi dari persoalan individu. Konselor behavioral biasanya berfungsi sebagai guru, pengarah, dan ahli yang mendiagnosa tingkah laku yang maladaptif dan menentukan prosedur yang mengatasi persoalan tingkah laku individu. Dalam proses konseling, konseli yang menentukan tingkah laku
apa yang akan diubah, sedangkan konselor menentukan cara yang digunakan untuk mengubahnya. Tahap-tahap konseling. Konseling behavioral memiliki 4 tahapan, yaitu yang pertama melakukan asesmen, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga mengimplementasikan teknik, dan yang keempat evaluasi dan mengakhiri konseling. Dalam kegiatan asesmen ini, konselor melakukan analisis ABC. A. Antecedent atau pencetus perilaku, B. Behavior atau perilaku yang dipermasalahkan, dan yang C. Konsekuensi atau akibat perilaku tersebut. F. Teknik-teknik konseling. Teknik konseling behavioral terdiri dari 2 jenis, yaitu teknik untuk meningkatkan tingkah laku dan untuk menurunkan tingkah laku. Teknik untuk meningkatkan tingkah laku antara lain penguatan positif, token ekonomi, pembentukan tingkah laku, dan pembuatan kontrak. Sedangkan teknik konseling untuk menurunkan tingkah laku adalah penghapusan, time cut, pembanjiran, penjenuhan, hukuman, terapi aversi, dan desensitisasi sistematis.